Mohon cara terapinya. 1, sendi pangkal ibu jari sakit. Pangkal ibu jari berarti di sini nih. Pangkal ibu jari. Terus lagi setruk telapak tangan kaku, tidak bisa nekuk jari-jarinya dan kaki berat melangkah. Wah, lumayan berat juga nih Pak Irja sakitnya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau nanti pertanyaan-pertanyaan ini belum kita jawab semuanya, insya Allah nanti kita akan jawab melalui sosial media kita. Bisa di YouTube, bisa di sosmed seperti Facebook ataupun di Instagram. Terus lagi alhamdulillah kita udah share juga yang biasa nonton TikTok, kita juga ada Q&A ini yang mau bertanya nanti kita bahas di di TikTok dan juga snack video juga kita bahas tentang pengobatan alas ujung ini. Silakan Pak Irja, ini pertanyaannya mau yang mana dulu nih? Mau semuanya langsung boleh. Jadi pangkal ibu jari sakit, setruk telapak tangan, jari-jari kaku dan kaki berat. Kalau gangguan di sekitar tangan ya, jadi pola yang bisa kita pakai jika ada gangguan di atas diafragma ada atau organ yang ada di dada, kemudian kedua tangan ya, kemudian juga kepala ya. Jadi kita bisa, jadi kepala ini ada mata dan macam-macam ya. Nah, otak dan sebagainya, Bapak Ibu bisa menggunakan konsep korespondensi Bapak Ibu yang paling sederhana ya. Jadi korespondensi apa? Bisa korespondensi insek ya, serangga, bisa korespondensi standar ya. Jadi kalau memang sakitnya tadi adalah alat gerak, nah tentunya kita bisa menggunakannya ya. Kalau jarinya hanya jempol ya, ini jempol Bapak Ibu ya. Ya, kita coba pakai layar belakang lagi mungkin. Terlihat? Ya. Jadi kalau jempol tadi di sini Bapak Ibu ya, yang sakitnya di proksimalnya ya. Bagian sini benar? Nah, maka kita bisa menggunakannya Bapak Ibu jika ini adalah korespondensi standar. Bapak Ibu bisa menggunakan, ini kan di sini adalah tangan kita ya, lengan, satu lengan itu ada seperti ini ya. Kemudian ini adalah batas luas dari telapak tangan kita Bapak Ibu. Ini batas luas telapak tangan. Ya, ini adalah batas luas dari siku dan ini adalah batas luas dari bahu ya maksudnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kalau kita mau menemukan jari-jari kita Bapak Ibu ya. Ini bisa kita, jadi ini pakai mini Bapak Ibu. Jadi ini kita bagi kurang lebih seperti ini ya. Separuh lebih dikit ya. Yang menggambarkan antara telapak tangan dengan jari. Ya, jadi pasti telapak tangan lebih luas dari jari-jari kita ya. Nah, ini kita bagi menjadi dua gini ya. Kemudian bagi dua lagi. Ini juga kita bagi dua lagi gitu. Jadi ini ada 4 jari. Jadi ini mewakili jari seperti ini. Jadi kondisi jempol ada di sini ya. Kemudian ini adalah jari-jari yang lain. Nah, maka ya ruas ini ya. Jadi ini adalah ruas kita pakai, ini kan ada 3 ruas Bapak Ibu ya. Ini kan 3 ruas ya. Nah, 3 ruas, masing-masing ada 3 ruas semua. Masing-masing jari kita kan ada 3 ruas ya. Itu ya. Jadi ruas ini tadi, 1, ruas kedua, ruas ketiga. Jadi maka jempol ya dalam hal ini kita menggambarkan jempol ini ya. Ruas utamanya dia di sini. Kalau kita mau cari ruas jempol itu di sini. Jadi seperti ini gambaran. Ya. Jadi seperti ini nah tadi ya. Nah, jempol masuk sini, ruas pertama, ruas keduanya kurang lebih di sini.
Nah, jadi ini Bapak Ibu bisa cari di mana yang paling nyeri di sini. Ya, kalau ini tadi adalah ruas samanya, ini ruas tuanya. Kurang di jempol itu seperti kan ada gambar saya, Bapak Ibu. Ya, ini jempol. Ya, seperti ini nih, maksudnya ini gambarannya, kemudian ininya. Nah, ini seperti ini. Jadi ini cari jempol ruasnya kalau memang pakai titik korespondensi, Bapak Ibu bisa cari di sini. Mana yang paling nyeri? Nah, itu. Kalau kita mau terapi dengan mini tadi ya. Nah, ini yang pertama. Jadi ini adalah ruas yang sesuai dengan ruas yang sakit di sini tadi. Ya, cari titik nyerinya di sini. Ketemu titik nyerinya, nah itu yang kita sedasi ya. Bisa kita lakukan putarannya, kembalikan dari arah jam gitu ya. Kalau sudah ketemu titik nyerinya. Oke. Nah, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan hasil yang optimal untuk semua gangguan jari. Kalau sekarang jarinya kaku semuanya, apakah jari jempol, kemudian jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, ini semuanya punya masalah ya, maksudnya nggak enak. Nah, Bapak Ibu bisa carinya di sini, di pergelangan tangan ini, karena akar dari semua jari itu adalah pergelangan tangan. Ya, maksudnya akar dari semua telapak tangan, kemudian jempol, kemudian jari-jari yang lain, akarnya itu adalah ini, pergelangan tangan ini. Ya. Nah, dalam twist bisa lakukan twistnya, apakah kita cek ke arah sini mana yang nyaman atau ke arah sini mana yang nyaman. Ya, jika di twist, nah ini juga kita ambil arah yang nyaman. Ambil arah yang nyaman, ya. Itu dia ditahan 30 hitungan, kemudian lepas, ya, kemudian ambil nafas 3 kali lewat hidung, buang lewat hidung. Bisa seperti itu. Nah, atau Bapak Ibu juga bisa melakukan twistnya ini. Ya, di jari ini ya. Nah, ini di twist seperti itu. Yang mana arah kiri atau arah kanan yang paling nyaman gitu. Ketika ketemu mungkin ke arah seperti ini keluar ya, atau arah dalam ini lebih nyaman, ini yang ditahan. Ya, tahan 30 hitungan, setelah itu kembali, ya lepas, ambil nafas, tidur. Nah, ini bisa kita lakukan. Jadi untuk gangguan apakah jempol yang punya masalah ataupun jari-jari yang lain. Karena akar dari semua jari ini itu ada di pergelangan. Ya, bisa pergelangan tangan ditulis ya, mana yang paling aman. Nah, biasanya kita koordinasi dengan terapi. Atau tadi ruas yang paling kecil di sini. Ya, apakah itu gangguannya tadi jempolnya atau jari-jari yang lain. Nah, ini yang penggunaan konsep korespondensi mini, Bapak Ibu yang mungkin sudah belajar ataupun belum, bisa nanti lagi video kita itu bisa menggunakan. Cari rootnya, akarnya di mana? Ya, kalau jari maka rootnya, akarnya itu dia ada di pergelangan tangan. Nah, sama juga jika tadi gangguannya adalah satu bagian dari tadi, apakah tangan atau kaki tadi ya kan, sakitnya itu stroke katanya tadi ya. Nah, jadi kita bisa lakukan twist terapinya ya, atau lakukan pijatannya atau treatmentnya itu di satu jari ini, karena satu jari ini adalah ya, kita mengulang kembali, ini adalah kepala ya, kemudian ini adalah tangan, di tangan kiri ya, maksudnya ini adalah kaki kiri, ini adalah tangan kanan, ini adalah kaki kanan ya kan. Nah, kita bisa menggunakannya jika memang kiri yang bermasalah, apakah tangan maupun kakinya, Bapak Ibu bisa melakukan terapinya di pijatnya di korespondensi kakinya atau tangannya seperti ini. Ya, cek mana yang nyaman, enak di twist ke sini atau di twist ke sini. Ya.
Jadi ini bisa twist terapi kita pergunakan dalam satu bagian tadi tangan atau kaki. Ya. Ini juga bisa kita pergunakan. Ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, buat teman-teman yang sudah belajar long biot meridian ya. Jadi di masing-masing jari kita ini mencerminkan juga meridian. Jadi ada meridian paru, ada meridian otak, ada meridian jantung, ada meridian hati, ada meridian limpa, ada meridian di sini juga ada meridian kandung kemih, ginjal ya. Nah, kita mau apa? Kalau memang masalahnya ototnya lemah ya, kita ingin kuatkan kedua otot masing-masing yang ada di tangan maupun kaki, itu juga dia related karena jalur meridian itu ada koneksinya, nanti muaranya juga sampai ke organ. Nah, berarti juga kita menguatkan organnya. Nah, Bapak Ibu juga bisa pakai long biol meridian. Jadi kalau kita menguatkan otot ya, maka wind energinya kita kuatkan seperti ini kan. Nah, dia ada sambungannya dengan meridian otak ya, karena memang otaklah sentral dari dari perintah tubuh kita, maka kita bisa menguatkannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau menggunakan terapi warna, ini kita bisa warnai seperti ini, kita panjang gitu. Kita warnai seperti itu. Ya, warna apa? Tergantung ya. Nah, di sini ada tabel-tabelnya Bapak Ibu ya, udah kita buat juga untuk membantu kita semua mengingat. Jadi di sini ada tabel CI, ada energi hotness, ada heat, ada coolness, ada wind. Nah, tadi saya ngomongin otot ya, karena ototnya ingin kita kuatkan kembali ya. Berarti otot itu otot dan sendi di sini ada, itu energinya adalah wind, organnya adalah hati sama empedu ya, hati empedu. Kemudian warnanya di sini ada hijau. Jadi kita bisa menggunakan warna hijau. Jadi hijaunya untuk menguatkan otot-otot yang mungkin lemah ya. Jadi struktur dan sebagainya. Nah, ini kita bisa pasang warna ini mengikuti jalur meridiannya. Kalau ini hijaunya ini tariknya ke sana gitu. Ya, hijau. Nah, kemudian dia ada kaitannya juga dengan energi wind itu ada juga dengan kaitannya kan ini long biol ya. Jadi ini tengah-tengah otak itu berarti dia orange. Nah, gitu ya. Ini orange dikuatin, ini juga dikuatin. Jadi tujuannya tadi menguatkan long biol ini. Ini long biol. Ya, gitu ya. Nah, ini adalah untuk menguatkan. Jadi sesuai dengan ahli. Ini pun sesuai dengan ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang bisa kita lakukan diantaranya ya, termasuk pijatannya pun bisa dilakukan pijatan secara jalur meridian ini. Ya, ini juga tujuannya untuk menguatkan long biol dari dua meridian, yaitu meridian hati dengan meridian otak ya, secara fungsional. Ini fungsional. Jadi kaitannya bagaimana kita long biol ini adalah tadi menguatkan, karena ini yang kita lakukan duluan. Jadi wind energinya itu adalah tadi menguasai otot. Nah, ini ototnya juga bisa kita kuatkan. Jadi otot di tangan dan di kaki ya. Supaya tadi bisa lagi terjadi perubahan. Jadi banyak teknik Bapak Ibu untuk melakukannya ya. Untuk penguatan otot di kedua tangan dan kaki kiri ini termasuk Bapak Ibu menggunakan dengan terapi magnet ya. Jadi magnet terapi kita bisa menggunakan dengan magnet biol ya. Magnet biol itu jadi magnet yang
kuning-kuning kecil-kecil ya. Jadi ada dua sisi magnetnya seperti ini Bapak Ibu. Ini magnet biol. Jadi ada yang warna kuning, kemudian ada yang warna putih ya. Jadi putih seperti ini. Nah, ini adalah magnet biol ya. Nah, jadi karena kita ingin menguatkan, maka kita pasang di sini putihnya Bapak Ibu. Putih seperti ini. Jadi kita ingin menguatkan otot dari tangan dan kaki yang tadi mengalami permasalahan dengan terapi magnet. Kita menggunakan di meridian dengan dua titik seperti ini. Ya, jadi ini saya dengan maksud menguatkan otot ya, otot di kedua alat gerak ya, kaki kiri dengan tangan kiri. Nah, ini penggunaannya. Nah, ini juga disesuaikan waktunya ada ya untuk penggunaan magnet. Ya, makanya kita ada akademi ya, kita mengajarkan terapi magnet Bapak Ibu, bagaimana menggunakan magnet ini untuk case-case, banyak case ya. Jadi tadi ada magnet biol, ada magnet star tadi seperti ini ya kan. Kemudian juga ada magnet bulat atau dikenal dengan magnet cakra, bagaimana menggunakannya. Itu insya Allah kita ajarkan secara lebih detail di sana. Jadi buat Bapak Ibu yang pengen belajar magnet secara khusus, apakah dia di meridian ataukah dia di organ, ini juga bisa kita lakukan. Apakah tadi di cakra sistem dan sebagainya. Nah, ini adalah kurang lebih ya Bapak Ibu jawaban yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin itu, Kang Nur, silakan.